Ini soalnya, jadi soalnya ini, nah di websitenya ini kita disuruh buat website yang mamerin teknologi terbaru dari perusahaan ternama di Indonesia kayak gitu. Nah di sini ada beberapa requirement kayak harus ada landing page. Landing page itu yang tampilan awal gitu, halaman pertama dari website itu ada navbar ya, navbar. Jadi yang menu-menu ini kayak file, edit tampilan ini kan contoh navbar. Terus ada penjelasan singkat tentang si Pudding Fest. Terus ada event page. Event page ini daftar rangkaian acara. Jadi kayak di Pudding Fest itu ada acara apa aja. Terus ada carousel. Terus ada timeline juga. Terus ada form registrasi. Terus yang ketiga itu halaman contact us. Ini tuh page ya. Isinya data nomor telepon sama email dari penyelenggara si Pudding Fest kayak gitu. Nah ini form registrasi yang ada di event page ini harus ada ini ya, email, nama, nomor telepon, sama event yang akan diikuti. Jadi event yang pengen didaftar sama si orang yang mau ikut eventnya itu apa kayak gitu, event apa. Nah di sini ada beberapa ketentuan kayak validasinya harus kayak gimana kayak gitu. Nah terus ini diminta juga buat websitenya itu menolak dan menampilkan pesan error kalau ada error kayak gitu. Nah, terus buat form registrasinya harus pakai fitur Ajax, yaitu POST ya. Kan kita udah belajar ya, POST itu buat submit data-data istilahnya. Nah, data-data yang kita submit itu diminta disimpan ke dalam Firebase kayak gitu. Nah, ini ada salah satu contoh ya link website kayak gitu, kita bisa ngelakuin request. Nah, nanti aku bakal jelasin. Nah, habis itu websitenya juga diminta responsif, jadi kayak yang pas mid project itu. Terus si websitenya ini ya harus pakai library sama framework ya kayak Bootstrap, jQuery kayak gitu. Nah terus proyeknya ya HTML, CSS, JavaScript, library sama frameworknya ini harus ada ya, jadi harus pakai gitu antara Bootstrap atau jQuery, atau kalian mau pakai library atau framework yang lain tuh bebas ya. Terus kayak biasa dimasukin ke dalam satu folder, di-push ke GitHub gitu. Terus dikumpulin ke ini, email LNT sama CC ke email aku kayak gitu. Kayak gitu sih soalnya. Jadi aku ingetin lagi dari beberapa orang yang kemarin kumpulin mid project, jujur itu hasilnya bagus banget gitu ya. Jadi websitenya pada buatnya keren-keren banget gitu. Cuman ada beberapa yang sayangnya bukannya aku permasalahin tampilan websitenya ya. Kayak ada beberapa itu yang gak ikut requirement dari soal kayak gitu. Jadi kayak misalnya diminta animasinya itu 3, terus dibuatnya cuma 2, atau enggak misalnya diminta buat responsif gitu ya. Responsif. Nah, tapi dia itu buat responsifnya itu cuman yang website sama yang tablet kayak gitu, atau enggak misalnya yang website sama handphone doang kayak gitu. Jadi kayak nilainya tuh ya sayang gitu, ada yang berkurang kayak gitu. Nah buat yang final project ini harus dibuat responsif, cuman bebas ya, responsifnya mau website sama tablet atau website sama mobile aja boleh kayak gitu, nggak usah tiga-tiganya kayak. Palingan soalnya kayak gini. Nah ini salah satu contohnya, contoh yang udah aku buat kayak gitu. Nah ini sebenarnya mirip-mirip sih sama yang mid project kemarin kayak gitu. Jadi misalnya di sini ini bagian depan ya, kan kita diminta buat 3 page ya. Event page, contact page, sama satu lagi itu landing page kayak gitu. Nah ini landing page-nya. Nah di sini aku udah buat. Nah jadi di landing page-nya ini, ntar nih kita kecilin dulu. Oke, jadi di landing page-nya ini aku bagi jadi tiga bagian ya. Jadi ada yang paling atas kelas navbar kayak gitu. Terus yang kedua buat ini backgroundnya, sama yang ketiga footernya kayak gitu. Nah ini kayak biasa aja ya, kita
hubungin sama landing page CSS. Terus ini pakai Google Font, aku udah jelasin juga ya cara pakai Google Font. Terus di bawahnya kita pakai jQuery ya, jQuery sama Bootstrap kayak gitu. Di sini Bootstrap, yang di bawah Bootstrap JavaScript kayak gitu. Yang di atas Bootstrap CSS. Nah ini yang nav ini aku jujur juga ya pakai Bootstrap, tahu ya kalian, tinggal copy-copy doang kayak gitu. Di sini aku tinggal copy kayak gitu, langsung jadi. Dan navbarnya ini langsung responsif ya. Jadi kalian kalau lihat ini kan ukurannya misalnya gede ya. Nah ini kan kelihatan ya event sama contact us gitu, dikecilin. Nah dia kayak gini ya. Dia ada kayak ini namanya burger gitu. Pas diklik muncul menu event sama contact us. Nah ini kan kemarin aku udah share juga code-nya, nanti kalian bisa lihat lebih jelas nih code-nya. Nah, sebenarnya enaknya pakai Bootstrap ya gitu sih, tinggal copy terus kayak ya ganti-ganti yang kalian mau kayak gitu. Nah, di bagian background-nya ini aku bikin sebuah kontainer, terus aku bikin sebuah row, terus kan ini kan berarti aku mau dua bagian ya, berarti kan dua kolom ya, kolom kiri sama kolom kanan. Yang kolom kiri itu yang tulisannya, kolom kanan tuh gambarnya kayak gitu. Nah yang tulisannya di sini aku bikin itu kolomnya 5 ya, kasih 5. Kalau yang gambar kasih 7 kayak gitu. Nah terus ini kayak biasa aja, ada H1 sama P. Di yang call 7-nya ada gambar, nih aku kasih kelasnya img fluid biar bisa ngikutin lebar websitenya kayak gitu. Nah terus di bagian footer ini kita masukin logo-logo gitu ya, logo-logo sosial media. Ini contohnya aja ya, sosial media. Nah terus di sini juga aku kasih copyright kayak gitu. Nah buat footer sendiri ini nggak wajib ya, nggak ada di soal. Jadi kalau nggak mau buat itu nggak apa-apa kayak gitu. Yang wajib yang tadi ya, yang navbar ini, yang atas ini navbar. Nah terus sekarang kita ke bagian ini ya, ke bagian events. Nah di bagian events itu ada list eventnya. Jadi si Pudding Face itu kan dibilang mamerin teknologi dari perusahaan ternama ya. Jadi itu kayak ibarat event-event, kayak misalnya ada produk apa loh dari startup ini, atau enggak ada barang apa loh yang terbaru dari perusahaan teknologi ini kayak gitu. Nah ini sebenarnya nggak usah spesifik banget, jadi kalian harus capek-capek kayak tahu perusahaan ini ada produk terbaru apa kayak gitu, nggak usah kayak gitu. Jadi ini kayak dummy aja lah istilahnya kayak gitu. Jadi di soal di eventnya ini diminta daftar rangkaian acara serta penjelasan tentangnya. Jadi rangkaian acaraku cuma 2 di sini. Itu ada ini Gojek, itu introduction to the newest features-nya, sama Tokopedia introduction to the newest features-nya kayak gitu. Nah, terus di sini diminta carousel gambar. Carousel gambar itu apa? Carousel gambar yang ada di sini itu kalian bisa ke bawah. Nah, di sini kan diminta ya carousel pada event page yang menunjukkan beberapa pembicara dari event tahun lalu. Jadi, carousel gambar ini tuh pembicara event Pudding Fest tahun lalu kayak gitu. Contohnya ini, misalnya tahun lalu pembicaranya ada Pak Nadiem sama Pak William gitu. Ini tuh carousel ya, jadi bisa bergeser lah slide. Nah, terus diminta juga timeline. Timeline itu kayak ya acaranya tuh waktunya kapan kayak gitu. Misalnya yang Gojek introduction ini misalnya Saturday April 23, yang Tokopedia April 24. Terus diminta juga form registrasi gitu. Nah ini buat yang speaker ini ya apa tambahan ya, speaker kan aku kasih speaker sama speaker. Nah yang penting itu ya yang tadi ya, jadi ada eventnya apa, terus penjelasan singkat, misalnya in this event you will bla bla bla, terus ini ya carousel pembicara tahun lalu, sama waktunya yang penting, waktunya kapan gitu. Nah buat form registrasinya ini kita juga ikutin sesuai yang diminta, ada full name,
email, phone number, sama event you want to join gitu. Jadi di sini aku bikin kita itu cuman boleh ikut satu event. Biasa kan di sini diminta dalam bentuk drop down ya. Kalian pasti sering lihat drop down. Kalau drop down itu biasanya itu kita cuman boleh milih satu kayak gitu. Kayak gini. Kecuali misalnya checklist ya. Checklist itu kita bisa milih banyak kayak gitu. Nah, di sini kita ke event ya. Nah, buat navbar sama footernya sama aja. Nah, di backgroundnya ini ya aku kasih headingnya tadi ya list of events kayak gini, list of events. Terus itu kita bikin jadi 2 row. Row pertama buat yang si Gojek, row kedua buat si Tokopedia kayak gitu. Nah, terus di dalam setiap row kita bagi lagi. Jadi yang si tulisannya ini 6 kolom, terus yang si gambar Gojeknya 6 kolom kayak gitu. Terus yang Tokopedia juga sama. Jadi yang gambarnya itu 6 kolom, yang tulisannya 6 kolom juga kayak gitu. Nah, terus buat carousel, buat carousel kita kasih heading dulu, last year events and speakers. Terus ini carousel ini aku ambil dari webnya Bootstrap. Jadi di webnya Bootstrap tuh ada carousel juga gitu. Kita tinggal ya istilahnya pakai doang kayak gitu. Misalnya aku mau yang kayak gini. Tinggal copy kayak gitu. Tinggal copy nih. Nah, terus misalnya mau yang ada ininya nih. Kalian suka lihatnya kayak misalnya kalau first slide ininya yang di bold, kalau yang second slide yang tengah yang di bold, ini tinggal copy kayak gitu. Oke, terus di bagian contact formnya ini kayak biasa aja. Ini contact formnya jadi ada nama, ada email, ada phone number, terus ada ini ya yang tadi ya drop down. Jadi drop down itu kita udah belajar ya di pertemuan 1 atau 2 ya, yang tag drop down itu pakai select ya. Kita kan mau 2 option ya, eventnya Gojek sama event Tokopedia. Jadi optionnya 2 gitu. Nah, terus tadi diminta formnya itu ada error message-nya. Jadi setiap habis nama, aku kasih kelas error message, terus habis email kasih error message, phone number kasih error message, sama habis kita milih event yang kita mau, itu juga ada kelas buat error message gitu. Jadi kalau user masukin datanya nggak sesuai, muncul error message-nya. Yang terakhir, ini juga ada button ya, button buat submit gitu. Nah, terus di formnya ini juga ada sebuah kayak apa ya istilahnya, kayak notif lah. Kalau misalnya kita udah kedaftar, ada tulisan you are registered, see your email for further information kayak gitu. Oke, nah kita lihat ke JavaScript-nya. Di JavaScript-nya ini sama. Ini aku buat Firebase. Ini ada di pertemuan 13 ya. Firebase, terus setiap elemennya, misalnya full name, email, phone number, options, terus error message-nya ini, itu aku ambil gitu elemennya, terus aku simpen ke dalam variable gitu. Variabelnya let ya. Tadi BTW yang options ini error message-nya nggak usah ya. Jadi aku buatnya itu default gitu. Jadi di sini kan validasinya ada name, email, phone number gitu. Nah, event yang pengen didaftarin sama si user itu secara default Gojek gitu. Jadi aku buat Gojek. Jadi kalau misalnya user nggak isi bagian ini, mau nggak mau berarti dia daftar event Gojek kayak gitu. Jadi di sini kita nggak usah kasih error message kayak gitu. Jadi error message yang kita tangkap 3 aja ya, name, email, phone number kayak gitu. Nah, terus ini event ya. Jadi ketika pencet submit, apa yang dilakuin, event.prevent default untuk mencegah hal yang nggak kita mau, terus error
ini 3 errornya istilahnya kita kosongin lah istilahnya. Nah, terus buat ambil nilainya kita pakai .value kecuali yang user options input. Di sini ada beda ya. Di sini cara ambilnya user options user options.selected index.text. Ini memang agak panjang kayak gitu. Nah, di sini ada validasi. Jadi kalau nama yang dimasukin user kurang dari 3 karakter tuh muncul error message. Terus juga kalau emailnya nggak diisi, ada tulisan email must be filled and include @ Jadi emailnya harus ada @ Ya iya, masa email nggak ada @ kayak gitu. Nah, terus phone number harus mulai dari 08 sama jumlah angkanya itu nggak boleh lebih dari 14 kayak gitu. Nah, di sini kita cobain ya. Misalnya kita pencet submit. Nah, ini kan kita nggak isi apa-apa ya. Misalnya BRI kayak gitu. Tapi kita ngasih email, misalnya ini ya. Terus misalnya 08123456 kayak gitu. Nah, di sini kita misalnya nggak mau yang Gojek, mau yang Tokopedia. Gitu. Nah, di sini kan harusnya udah benar semua ya. Kalau kita submit harusnya berhasil kayak gitu. Nah, di sini aku jelasin code-nya dulu. Jadi, kalau kita udah nggak ada error, kita bakal masuk ke else gitu. Nah, di else ini apa yang dilakuin? Ini kita kan tadi disuruh pakai metode post Ajax ya. Ajax kan asynchronous JavaScript and XML kayak gitu. Jadi, kita buat sebuah variabel namanya param, ini bebas namanya. Terus, nah variabel-variabelnya itu kita tampung gitu. Jadi, nama yang di-input user, emailnya, phone number, terus sama options-nya apa, itu ditampung di variabel-variabel ini ya. Variabel options, phone number, email, sama name kayak gitu. Nah, kalau udah ditampung, kita ngapain? Kan kita tadi disuruh post ke URL ini ya. Nah, kita bisa pakai ini ya, $.ajax gitu ya. Jadi kita pakai Ajax pada jQuery kayak gitu. Nah, di dalam sini ada apa? Pertama URL. Kita kan tadi disuruh post ke ini ya, web ini. Terus tipenya apa? Tipenya kan diminta post ya, karena kan kita mau submit data. Nah, terus di sini ada data .2 JSON stringify param gitu. Nah, terus yang terakhir sukses. Sukses ini ibarat kalau post datanya sukses, dia bakal munculin datanya itu apa aja yang udah dikirim kayak gitu. Nah, terus setelah kita post ke ini, ke web ini, kita simpan di Firebase. Nah, ini sama aja kayak yang pertemuan 13 ya. Jadi kita post ke Firebase data-datanya, kalau udah berhasil, data submitted. Terus nama, email, phone number yang diisi user ya hilang gitu. Ibarat kayak ya datanya udah ke-submit kayak gitu. Nah, terus baru di sini remove class, display none gitu ya. Jadi yang awalnya tulisan you are register kan nggak ada dong. Masa muncul padahal user belum tulis apa-apa. Jadi ini tuh bakal muncul ketika user udah submit data-datanya berhasil gitu. Jadi makanya display none-nya di remove. Kalau display none-nya di remove, ininya di remove ya otomatis tulisan ini muncul kayak gitu. Nah, di sini kita lihat ke webnya. Di sini kita lihat ke webnya, ke konsol. Di sini kan kita udah isi data. Aku pencet submit. Nah, muncul ya tulisan you are register, see your email, bla bla bla. Jadi ini data submitted ini hasil dari kita line 69. Jadi line 69 itu yang ini ya, yang dari Firebase itu. Jadi berhasil ke submit ke Firebase. Nah, terus yang Ajax postnya itu berhasil nggak? Nah, berhasil juga ya. Di sini kita bisa ngelihat yang udah kita kirim ke website itu. Misalnya, namanya siapa nih? BRI, emailnya apa? Phone numbernya, terus optionsnya apa nih? Nah, itu optionsnya tadi kan Tokopedia. Nah, jadi data-data yang udah kita isi dan kita submit itu submit ke website yang diminta itu, sama ke submit juga ke Google Firebase gitu. Jadi disimpan di Google Firebase kayak gitu. Oke, tadi misalnya BRI 08123.
6. Kita lihat dulu ya di Firebase-nya masuk gak. Nah, kemarin buat yang Firebase itu, aku yang pertemuan 13 itu kan aku sempat kasih note ya di line. Nah, itu biar datanya bisa kesimpan, di bagian tab rules ini, yang allow read write if-nya ini harus diubah jadi true gitu ya. True, terus nanti kalian pencet tombol, bentar ya, di sini aku hapus dulu. Oh, publish ya. Misalnya di sini true, terus tinggal publish kayak gitu. Jadi kan awalnya ini defaultnya false gitu ya. Kalau false dia nggak bisa nerima data gitu. Jadi kita harus ganti true terus publish. Di sini bagian data. Ntar aku lihat dulu ya masuk nggak ya. Nah, masuk ya. Tadi kan 08123456 terus BRI Bryans, pilihannya Tokopedia. Jadi datanya udah disimpan di Firebase gitu. Jadi ini kan enak banget ya. Kita istilahnya bikin form, terus tinggal post simpan datanya kayak gitu. Kita nggak usah pusing sama back-end-nya kayak kita ngurusin bikin database yang rumit-rumit gitu, terus kita simpan datanya. Di sini kan kita buat database gampang banget lah gitu. Oke, palingan buat event kayak gitu. Terus di bagian contact us, di sini contact us page aku ke sini. Nah, ini footer sama navbarnya sama aja. Nah, terus di bagian contact us ini aku buat 2 row ya. Satu buat fontnya si Pudding Fest itu berapa, satu lagi email kayak gitu. Jadi ini tuh fontnya, ini itu email. Nah, ini kan satu baris full ya, berarti call 12 gitu. 12 kolom aku buat. Nah, yang ini juga sama kayak gitu. Oke, yang terakhir paling udah semua ya. Oke, palingan ke bagian CSS ini. Ya, ini bagian responsif. Kalian bisa lah kayak gitu. Bagian responsif terserah kalian gitu. Kayak misalnya, kayaknya kalau di website itu harus ukurannya itu responsifnya minimal width-nya 992. Kalau yang di tablet misalnya max width-nya 991. Nah, ini bebas ya. Buat responsif ini buat yang website ya, buat yang website udah pasti ya. Kalian kan coding, berarti kalian buat yang website. Nah, satu lagi bebas ya, kalian mau website sama mobile atau website sama tablet atau kalian mau tiga-tiganya juga boleh gitu. Yang penting ada kalian buat selain website gitu, antara mobile atau tablet kayak gitu. Oke, buat projectnya mungkin kayak gitu aja sih. Dari Steven sendiri ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kalau yang bikin navbar itu biar ya pas kita nge-scroll ke bawah gitu dia ngikut, itu gimana sih? Bentar, navbar maksudnya? Kan pas di scroll ke bawah dia juga nge-scroll ya gitu. Kayak gini. Iya. Kayak posisinya itu ini ya, posisinya. Iya, tetap di atas ngikut. Oh, oke. Jadi buat itu biar navbarnya itu tetap apa ya? Tetap maksudnya nggak ngikut-ngikut gitu ya. Oke, jadi di sini aku mau kasih tahu kalau misalnya navbarnya ini biar tetap kayak gini. Ini tuh ini kan kita navbar aku pakai Bootstrap ya. Nah, ini tuh salah satu kecanggihannya Bootstrap kayak gitu. Jadi kita nggak usah mikirin gimana sih biar navbarnya ini bisa tetap. Ini otomatis tetap sih. Karena udah dibuatin dari Bootstrapnya kayak gitu. Kalau navbar tuh fix kayak gitu. Jadi di sini kan kamu bisa lihat ya, kayak di sini ya, di navbar di sini ada fix ya. Nah, jadi ini kan codingan dari Bootstrapnya sendiri. Jadi dengan fix ini si navbarnya itu ya posisinya fix gitu, nggak kemana-mana kayak gitu sih. Palingan
kayak gitu sih. Sama mungkin dari pertemuan, oh ya, buat pertemuan 9 kan waktu itu aku buat inline HTML tuh ada error ya. Jadi errornya kenapa? Ini yang di button ini kan aku waktu itu tulisnya klik ya, klik sama dengan panggil fungsi submit. Jadi di sini harus tambahin on kayak gitu. Jadi on klik kayak gitu. Jadi baru bisa ke submit gitu. Oke, palingan buat final project overview-nya kayak gitu sih. Jadi di sini aku balik lagi ya ke soal. Jadi ini Pudding Fest itu kayak website yang mamerin teknologi terbaru dari perusahaan ternama. Ini bebas ya, kalian mau misalnya teknologinya tadi kan aku cuma 2 ya, Gojek sama Tokopedia. Kalian mau 3, 4 juga boleh. Tapi minimal ya jangan 1 ya, minimal 2 kayak. Jadi tadi ada landing page, ada navbar sama penjelasan singkat mengenai Pudding Fest itu apa kayak gitu. Jadi di sini kan ada ya. Pudding Fest itu bla 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 kayak gitu. Is an annual bla bla bla. Terus di event page ada daftar acaranya apa, penjelasan singkat. Terus ada carouselnya, carousel pembicara tahun lalu, terus timeline tuh waktunya, terus form registrasi itu ya ini ya harus ada email, nama, nomor telepon, event kayak gitu. Terus ini validasinya juga diperhatiin ya. Terus di bagian contact us, data nomor telepon sama email. Terus websitenya itu harus ada ya tampilin pesan error juga kalau datanya itu nggak sesuai. Terus harus bisa di post gitu ya ke website ini. Sama disimpan ke Firebase kayak gitu. Terus websitenya harus responsifnya tuh bebas mau buat website sama mobile atau website sama tab atau mau tiga-tiganya juga boleh. Terus di sini juga boleh ya pakai library atau framework atau dua-duanya kayak gitu. Nah, terus buat kumpulin itu kayak biasa dimasukin ke folder, terus di-push ke GitHub, dikirim ke ini ya lnt@bncc.net cc ke email aku. Kayak gitu sih. Oke, mungkin dari Steven ada yang mau ditanya nih? Udah cukup sih. Berarti kalau dari kakak bikinnya banyak kan pakai Bootstrap ya? Iya, jadi di Kalau sini yang kalau yang gambar ini ambilnya dari mana? ini ya. Iya. Ini aku coba bentar ya. Ini websitenya bagus juga, Unsplash buat ambil background, tapi aku bentar ya, aku cari dulu ya. Aku lupa sih ambil dari mana ya. Oke, nanti aku kabarin lagi ya dari mana. Kalau dari aku udah cukup sih kan. Oke. Ini jelas. Oke. Kalau udah cukup, mungkin hari ini sampai sini dulu. Nanti aku bakal share recordnya ya. Sama codingannya kan udah aku share ya kemarin-kemarin kayak gitu. Oke, palingan good luck buat final projectnya. Thank you udah datang. Thank you kak. Oke, sip. Puji Live ya. Oke.